Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sekarang ini banyak para penceramah yang kerjanya bukan menebar rahmah, tetapi mereka malah memperuncing masalah khilafiyah, sehingga mereka hanya menimbulkan fitnah dan umat ini semakin terpecah belah. Lucunya lagi, mereka senang menuduh orang yang tidak sepaham dengan sebutan ahli bid'ah, dan hanya kelompok mereka sendirilah yang paling ikut sunnah. Astagfirullah, kejadian ini sungguh parah dan membuat resah umat Rasulullah. Oleh karena itu, kehadiran channel YouTube Sani Uye ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan kaum yang kerjanya sibuk menuduh bid'ah terhadap amaliyah masyarakat berdasarkan keterangan dari beberapa kitab karya para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk amaliyah masyarakat yang sering dituduh bid'ah oleh kelompok sebelah atau sutat-sutat Wahabi adalah kunut subuh. Tanpa basa-basi lagi, kami akan membacakan dalil kesunahan kunut subuh di dalam beberapa kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar, tepat di halaman 57 terbitan Nurul Huda. Kata Imam An-Nawawi di sini, bab masalah kunut subuh. Ketahuilah bahwa membaca doa kunut ketika sholat subuh itu merupakan amal sunnah. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Arba'in, dan beliau Imam Al-Hakim berkata, hadithun sahihun, hadis ini sahih. Jadi jelas teman-teman ya, masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membaca doa kunut subuh sampai beliau wafat. Ini jelas hadis sahih menurut Imam Al-Hakim. Bahkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau Imam Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis sahih dari Sayyidina Ali dan Ammar, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajharu fil maktubati bi bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqnutu fi sholatil fajri. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyaringkan bacaan basmalah di setiap sholat maktubah, dan beliau wa kana yaqnutu fi sholatil fajri, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa kunut ketika sholat subuh. Terus komentar beliau Imam Al-Hakim, hadza hadithun sahihul isnadi. Hadis ini hadis sahih sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis sahih dalam kitabnya Haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala su'ila Anas bin Malik aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi subhi qala na'am. Jadi jelas Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya beliau menyatakan bahwa sahabat Anas pernah ditanya apakah Nabi pernah membaca doa kunut ketika sholat subuh. Apa jawaban sahabat Anas? Qala na'am, ya, Nabi berdoa kunut ketika sholat subuh. Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asin menjelaskan tentang kesunahan kunut subuh di dalam kitabnya yang bernama Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'lim, bahwa kesunahan kunut subuh itu sebenarnya berdasarkan hadis sahih an Anasin mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu membaca doa kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Bahkan di sini dijelaskan bahwa Al-Imam Al-Baihaqi menukil tentang masalah doa kunut subuh itu sebenarnya telah dilakukan oleh para khalifah Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, Syekh Az-Zain bin Munir menolak keras riwayat yang menyatakan bid'ahnya kunut subuh seperti sahabat Ibnu Umar, karena kunut subuh itu sudah jelas dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Keterangan ini dikutip langsung oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang bernama Fathul Bari Syarh Shahihil Bukhari, tepat di juz ketiga halaman 425, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apabila 5 kitab karya ulama besar yang telah kami sebutkan tadi masih belum cukup dan masih dianggap kurang sebagai dalil tentang sunnahnya kunut subuh, maka silakan baca sendiri dalam beberapa kitab yang akan kami sebutkan ini. Pertama, lihat juga dalam kitab Nihayatuz Zain, ini karya Imam Nawawi Banten, Shahifah 66, terbitan Al-Hidayah. Yang kedua, cek dalam kitab Rawdatut Thalibin, ini karya daripada Imam An-Nawawi, tepat di halaman 358, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang ketiga, lihat dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Shahifah 143, terbitan Darul Kutubil Ilmiah Beirut. Yang keempat, cek dalam kitab Hasyatul Bujairami Al-Khatib, ini karya daripada Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami Asy-Syafi'i, tepat di juz kedua halaman 206, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang kelima, cek dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Thullab, ini karya dari Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, tepat di halaman 50, terbitan Darul Fikr. Yang keenam, lihat dalam kitab Kifayatul Akhyar, ini karya daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, tepat di halaman 93, terbitan Darul Ilm. Yang ketujuh, lihat dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj, ini karya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Al-Misri, tepat di halaman 240, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang kedelapan, cek dalam kitab Hasyatus Syekh Ibrahim Al-Bajuri, lihat dalam halaman 313, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang kesembilan, cek dalam kitab Tausih ala bin Qasim, karya daripada Imam Nawawi Banten, dalam halaman 60, terbitan Darul Ilm. Yang kesepuluh, lihat dalam kitab Hasyatus Sarqawi, tepat di halaman 215, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Yang ke-11, cek dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja, ini karya daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini Al-Misri, tepat di halaman 318, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Dan yang ke-12, cek dalam kitab As-Sunanul Kubra, karya daripada Imam Al-Baihaqi. 12 kitab yang telah kami sebutkan ini, dan ditambah lagi dengan 5 kitab yang tadi sudah kami baca, semuanya di sana menyebutkan tentang sunnahnya kunut subuh dengan berdasarkan hadis-hadis sahih. Namun apabila masih ada orang yang berkata hadis tentang kunut subuh itu memang hadisnya sahih, tetapi hukumnya sudah dimansuh dan dihapus karena Nabi telah meninggalkannya, maka dalam masalah ini Imam An-Nawawi beliau menjawab di dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz keempat halaman 495, terbitan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Apa kata Imam An-Nawawi? Jawaban terhadap hadis dari sahabat Anas ataupun sahabat Abu Hurairah bahwa kemudian Nabi meninggalkannya, itu maksudnya adalah meninggalkan doa celaka dan melaknat orang kafir saja, bukan meninggalkan semua bacaan kunut, atau yang dimaksud adalah meninggalkan kunut pada selain kunut sholat subuh. Hal ini kenapa harus dibegitukan? Wa hadza ta'wilu muta'ayyan. Mengapa harus digitukan cara mentakwilnya? Li anna haditha Anasin fi qaulihi lam yazal yaqnutu fi subhiyata faraqad dunya sahihun sharihun yajibul jam'u bainahuma. Sebab hadis yang dari sahabat Anas, yaitu Nabi itu selalu kunut subuh sampai beliau wafat, itu hadisnya sahih dan sudah sangat jelas, sehingga yajibul jam'u bainahuma, maka kita wajib memadukan antara dalil-dalil yang ada itu, teman-teman, gitu. Apalagi kalau ada orang yang menuduh bid'ah. Mana ada bid'ah kalau masih butuh nasi mansuh. Minimal nasi mansuh itu berarti pernah dilakukan Nabi, baru setelah itu ditinggalkan. Kok malah dituduh bid'ah? Bid'ah itu kan tak pernah dilakukan gitu. Iki teman-teman. Jadi sekali lagi, hadis-hadis tentang masalah doa kunut subuh itu sebenarnya hadis sahih. Masalah
ulama ini tidak terima tentang kesunahan hadisnya, itu sudah wajar teman-teman. Penilaian ulama tentang hadis itu kan berbeda-beda, sehingga kita tidak perlu memaksakan, oh ini hadisnya ditolak. Enggak, maksimal itu yang mengatakan ini hadis sahih adalah para ulama pakar hadis itu loh. Cobalah kita saling untuk menghargai, saling menghormati. Kalau mau kunut ya silakan, nggak mau kunut ya silahkan, gitu. Gak usah menyalahkan, apalagi menuduh bid'ah, apalagi mengatakan sesat terhadap saudaranya yang hanya berdoa kepada